Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi semuanya. Kita berjumpa kembali pekan ini pada pelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan siap menerima pembelajaran hari ini. Pada hari ini, Bu Rindu akan menjelaskan tema 3 subtema 3, yaitu tentang upaya pelestarian sumber daya alam. Yuk kita cari tahu. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah KD 3.7, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Setelah kalian menyimak pembelajaran pada hari ini, kalian akan dapat mengetahui tentang cara pelestarian sumber daya alam, kemudian akan mengetahui tentang ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat, dan yang terakhir kalian juga akan mengetahui tentang toga atau tanaman obat keluarga. Langsung pada pembahasan pertama, yaitu tentang peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Let's check it out. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanaman tersebut akan mati. Seperti terlihat pada layar, ada daun dan buah yang sangat kering ya, karena tidak mendapatkan air dan zat hara. Kalian bisa lihat di layar gadget kalian mana lingkungan atau mana tanaman yang terawat dan tidak terawat. Apakah gambar A atau pada gambar B? Nanti akan Ibu tanyakan ketika Zoom meeting ya anak-anak. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke hewan yang lain. Selain itu juga, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau tidak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut akan mati. Berikut Ibu Rindu tampilkan tabel ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. Pada hewan yang terawat, ciri pertamanya tubuh yang tegak dan bergerak lincah. Bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap, tidak mudah rontok. Kemudian ciri yang ketiga, mata terlihat jernih, terang dan tidak keruh. Sedangkan ciri hewan yang tidak terawat adalah tubuh cenderung lemas, lunglai dan tidak bertenaga. Bulu atau rambut terlihat kotor, kusam dan rontok. Yang ketiga, mata berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Ya, sekarang anak-anak amatilah gambar hewan kucing pada layar. Manakah hewan yang terawat dan tidak terawat? Nanti akan Ibu tanyakan jawabannya ketika Zoom meeting juga ya. Ya, kita sekarang ke pembahasan kedua, yaitu tentang toga, tanaman obat keluarga. Let's check it out, kids. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita.
Penghijauan dilakukan dengan menanam pohon pada taman kota, pinggir jalan, atau di lahan tanah kosong. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Penghijauan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman obat. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Ya, jadi walaupun kalian misalkan rumahnya halamannya tidak terlalu luas, tetap bisa kok menanam tanaman obat keluarga ini. Bisa disiasati dengan menggunakan rak-rak bunga ya, agar menambah banyak pohon kalian, atau rak vertikal ya, bisa banyak sekarang dijual rak-rak vertikal garden. Menyiasati rumah yang lahan halamannya tidak terlalu luas. Manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Jadi misalkan kalian sedang mimisan atau lututnya luka karena jatuh, kalian tinggal memetik daun sirih di halaman rumah kalian. Karena daun sirih juga sebagai antiseptik. Contoh tanaman obat yang pertama yaitu temulawak. Temulawak itu bentuknya seperti yang terlihat pada layar ya. Nah, dia manfaatnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, sakit mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Tanaman obat yang kedua yang harus kalian ketahui yaitu daun sirih. Daun sirih bentuknya seperti ini ya, tulang daunnya melengkung. Seperti pembahasan kita sebelumnya. Manfaat daun sirih ini mengobati batuk, kemudian antiseptik juga, membunuh kuman ya, sebagai obat mimisan, dan juga bisa digunakan sebagai obat kumur. Contoh tanaman obat yang ketiga yaitu daun seledri ya, suka dibuat untuk campuran sayur sop ya sama mamanya. Nah, manfaat daun seledri ini ternyata bisa digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian tanaman obat yang keempat yaitu jeruk nipis. Jeruk nipis ini bermanfaat untuk mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan. Untuk obat batuk biasanya ya jeruk nipis dicampur dengan kecap. Itu bisa menyembuhkan batuk dengan cepat ya. Kemudian yang kedua, menambah nafsu makan. Kemudian mencegah rambut rontok dan ketombe. Kemudian mengobati flu dan demam. Vitamin C-nya sangat tinggi ya pada jeruk nipis ini. Jadi sangat baik untuk daya tahan tubuh kita. Ketika pandemi ini boleh sering-sering untuk mengkonsumsi jeruk nipis agar kita daya tahan tubuhnya semakin kuat. Dan yang terakhir, tanaman obat yang kelima yaitu kunyit. Kunyit dapat dipakai sebagai ramuan jamu ya, jamu kunyit asam. Kemudian dapat juga menghilangkan gatal, pencegah kanker, dan juga menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Kunyit juga dapat dipakai untuk pewarna alami ya, dia karena menghasilkan warna kuning orange yang sangat pekat ya. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah penjelasan tentang cara-cara atau upaya pelestarian lingkungan. Pesan ibu, yuk mari kita jaga dan lestarikan SDA tumbuhan dan hewan di sekitar kita.
Tanamlah pohon sebanyak-banyaknya di lahan sekitar kalian, karena pohon dapat mencegah kerusakan lingkungan, bisa mencegah banjir, dan juga menghasilkan oksigen yang membuat udara semakin segar. Begitu pula, sayangilah hewan di sekitar kalian. Peliharalah dengan baik, beri makan, dan rawatlah jika mendapatkan hewan yang sedang sakit. Dengan begitu, kita telah membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa anak-anak, pertemuan berikutnya kalian ada tes ya, PH tema 3. Persiapkan dengan baik ya. Review kembali dari video tema 3 subtema 1 dan subtema 2 dan video yang ini subtema 3 ya. Sampai bertemu kembali semuanya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.